Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu saudara-saudari, sahabat URJ, sahabat dakwah dan refleksi terapi. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah yang Maha Agung. Allah hidupkan kita, Allah sehatkan kita, Allah sempatkan kita, maka senantiasa terlafaz dengan lisan kita ini bersyukur kepada Allah dengan lafaz alhamdulillah rabbil alamin. Salawat iringan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat URJ, beberapa hari atau beberapa bulan yang lalu kita selalu membuat konten yaitu dakwah dan refleksi. Kali ini akan kita kaji berawal dari kesehatan-kesehatan yang kita lakukan atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam setiap harinya, dalam setiap saatnya, serta juga keluhan-keluhan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdalil dari ayat Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat yang ke-21. Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan terhadap dan di dalam diri kamu, diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, apakah kamu tidak memandangnya, apakah kamu tidak melihatnya. Jadi kalau hubungan ayat ini, kalau para mufassir tentu berbeda pendapat, ada yang berbeda pendapat yang sama. Artinya bahwa kita meski memperhatikan dulu apa yang ada dalam diri kita ini. Karena kalau kita sibuk memperhatikan apa yang ada di dalam diri orang lain, bisa jadi kita tuh kecewa, bisa jadi kita penuh dengan harap, bisa jadi kita penuh dengan rasa iri, dengki dan lain sebagainya. Tapi ketika kita pandang di dalam diri kita ini, ia sangat banyak yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada kita itu sungguh luar biasa banyak. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kita fokus bahwa saya melatar belakangi dengan pertanyaan jamaah ketika saya buka praktek di luar daerah atau di Inhu namanya, di Sungai Rumbai. Ustadz, ya, apakah Ustadz sudah berubah profesi? Nah, gitu tanya jamaah kan seperti itu. Sahabat URJ, sahabat refleksi manapun berada. Jadi ketika jamaah bertanya, jamaah yang biasa tempat kita pengajian, maka saya jawab dan saya balikkan pertanyaan itu, ibu jamaah, bahwa saya bukan berubah profesi atau pekerjaan. Saya alhamdulillah dapat profesi baru, artinya belajar dan terus belajar. Dan ilmu terapi refleksi ini bukan melalui mimpi, tidak. Dan kita belajar dengan seorang guru, dan guru ini pun tak mau dibesar-besarkan dia. Artinya bahwa dia sudah memenuhi kewajiban, artinya wajib dia sampaikan apa yang dia tahu. Dan setelah dia buka praktek kurang lebih 30 tahun, ya, tinggalnya di Pekanbaru ini juga, dan dia sahabat dakwah kita di Idarah Kemakmuran Masjid. Jadi dengan itu, ketika tadi mereka jamaah bertanya, apakah profesi Ustadz Ridwan Jamba ini berubah? Tidak. Saya jawab, alhamdulillah Bu, bahwa saya tidak berubah profesi, tapi bertambah profesi kita. Bukan hanya sekedar menyampaikan dakwah sebagaimana yang kita sampaikan hari-hari di tempat jamaah pengajian, ibu-ibu umum dan khusus remaja-remaji, ya, karena kita juga ikut dari tim Qulan Sadida, pembina generasi Islam pemuda Provinsi Riau. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, sahabat refleksi URJ,
Artinya bahwa kita melihat di lapangan itu ya berapa, terutama keluarga kita, keluarga awak, keluarga kita, anak, istri, ya, bahwa kalau kurang sehat, badannya kurang fit, kemudian ada batuk, dan ya pokoknya satu keluhan yang dirasakan oleh pihak keluarga, maka terutama ilmu ini kita amalkan dari keluarga kita. Alhamdulillah, setelah sudah diresmikan kita buka praktek di setahun yang telah lalu, maka kita sudah buka praktek refleksi, terapi refleksi, dah buka di Medan juga, di kampung kita namanya Kubangan Tompek. Sudah buka di sana dan pasien sudah. Dan di Bengkalis juga kita buka praktek dan beberapa pasien di situ yang kurang sehat. Dan juga di Inhu, tempatnya adalah di Tembilahan atau di Sungai Rumbai. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita fokus kembali bahwa ternyata ketika kita melihat latar belakangnya tadi bertambah profesi, dan ketika kita sampaikan ceramah, yang inti ceramah itu tadi bagaimana supaya kita ini melihat bahwa kita ini supaya sehat gitu intinya. Sehat lahir, sehat batin, sehat jasmani. Artinya kesehatan yang Allah berikan melalui asbab, baik dengan berangkat ke rumah sakit atau ke tempat berobat yang lain, atau berbekam yang disunahkan Rasul, atau juga terapi refleksi dengan halanya Rasulullah SAW, sehingga kita bisa menyampaikan kepada jamaah. Dan biasanya di dalam terapi itu kita berdakwah, dan di dalam dakwah itu ada terapi refleksi, dan dalam terapi refleksi ada dakwah. Kita lihat prosesnya, bagaimana cara pengerjaannya. Hanya bagian saraf kaki saja. Bagian saraf kaki ini ada beberapa, dari awal kita belajar dulu, kita lihat bahwa yang ada, kalau kita lihat dia dalam ilmu tafsir, kajian ilmu tafsir, kan beberapa ayat Al-Quran itu 6.666 ayat. Ada yang berbeda para ulama sehingga menyebutkan 6.636 ayat. Tapi kalau kita lihat bahwa perbandingan itu ada dalam diri kita, bahwa Al-Quran itu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, hikmahnya sungguh luar biasa. Maka refleksi kita hanya bagian saraf kaki saja. Mudah-mudahan bisa membantu sahabat, teman-teman, Bapak Ibu, ayah bunda dimanapun berada. Kita lihat ini modelnya, bagaimana telapak kaki kita. Ini kaki bagian kiri. Di bagian kiri, lihat ada lambung, ada selaput saraf lambung, ada ginjal, ada paru-paru, ada jantung. Ini banyak nih. Ya, 66 itu 33 bagian kaki kiri dan 33 pula bagian kaki kanan. Maka di sini yang kita refleks itu adalah bagian kaki. Jadi semua penyakit, keluhan dan lain sebagainya itu ada bagian saraf kaki saja. Jadi kita tidak lagi artinya merefleksi orang yang sedang sakit itu. Di konten-konten yang lain nanti akan kita lakukan bagaimana praktikum yang biasa kita lakukan di tengah-tengah di tengah-tengah masyarakat yang kurang sehat. Kita ada alat, kita juga sini semua. Ya, kita juga ada pakai alat nih, saya bawa nih, kita bawa. Ada alat yang kita gunakan, alat manual saja. Ini bagian kaki saja. Alat manual, kalau secara langsungnya kepada foto ini ya. Kita lihat kan di bagiannya. Kalau kita ngambil bagian sini, kenapa pakai alat tradisional? Karena kemampuan dan kekuatan kita terbatas untuk merasakan, merefleksi bagaimana sakit seseorang. Jadi ketika ada alat ini sebagai wasilah saja, wasilah bahwa mengkonterkan, mengkodekan bahwa sakit syanu itu dia. Jadi ketika refleksnya ada, maka berarti kita bisa memahami sakit seseorang itu apa. Tapi rata-rata Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita,
Yang satu di antara sumber sakit itu berawal dari lambung. Maka kajian kita kalau bahas tentang lambung itu satu daripada pembahasan pencernaan. Artinya di situ ada pencernaan kita itu satu di antaranya adalah melalui lambung. Maka lambung ini yang cepat terisi dia, yang cepat merasakan makanan yang keras, yang sedang atau yang lunak. Air juga sama, jadi masuknya melalui bibir atau mulut kita ini sehingga merasakan oleh tenggorokan, masuk dia melalui lambung, saraf lambung, selaput lambung, otot lambung, kemudian sampai kepada lambung besar. Nih kita punyakan alat, makanya bagian kaki saja. Bagian kaki, ketika kita lewati 5 jalur, satu jalur itu berapa saraf yang terlewati, itu kita jelaskan kepada pasien. Maka kita sampaikan setelah direfleksi bahwa kita dapat memahami sakitnya, umpamanya lambung, kemudian selaput lambung, kemudian saraf lambung, kemudian otot lambung tidak kuat lagi untuk memompa makanan, kemudian bagaimana adrenalinnya. Ya, adrenalinnya itu adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pula paru-parunya seseorang yang sedang sakit, bagaimana organ keseimbangannya, dan bagaimana pula empedunya, apakah ada batunya atau tidak, kemudian bagaimana pula ginjal seseorang. Dari antara titik-titik ginjal itu, kalau dia bermasalah ginjalnya, masalahnya yang kemana, yang jalur mana, dan yang keberapa urutannya, sehingga kantong ginjal yang mana yang bermasalah. Maka sampai ke artinya usus, ada usus yang buntu, ada usus yang berdempet, ada usus descendant, usus besar, usus kecil, usus 12 jari. Maka biasanya orang pertama sekali yang terdeteksi itu adalah bagian tenggorokan. Artinya ketika tenggorokan seseorang itu sudah bermasalah, berarti ke bawahnya nanti baik lambungnya, selaput saraf lambung, otot lambung dan sebagainya itu juga akan bisa menimbulkan masalah. Ini catatannya lengkap semua insyaallah. Dan alhamdulillah ketika ini semua saraf-saraf ini kita lihat, wah luar biasa. Maka ternyata sudah disepakati oleh seluruh dokter, ya, seluruh dokter, bahwa dalam diri manusia itu jika dibentangkan saraf kita ini panjangnya 120.000 kilometer. Allahu Akbar, luar biasa. 120.000 kilometer, itu luar biasa. Artinya apa? Maka manusia, kita, orang yang sedang sakit, kalau direfleksi, dideteksi, refleksi, kemudian diterapi, dia mau cepat sembuh, mau cepat gairah, mau cepat balik seperti semula, maka ini memang mukjizat Allah atau datang karomah dari Allah secara langsung. Tapi kalau melalui wasilah kita, memang tidak, kata orang, tidak secepat berangkatnya penyakit sebagaimana cepat datangnya. Jadi copek penyakit itu datang, tapi berangkatnya belum tentu secepat datangnya. Jadi perlahan-lahan, sabar. Karena sabar itu adalah kunci dari keberhasilan. Jadi jangan tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu ada yang meski harus digesa-gesakan kata Rasul, dan ada meski harus sabar kita, karena prosesnya sebagaimana doa yang selalu kita baca tentang kesehatan. Hadis yang disebutkan Rasulullah itu kan, Allahumma rabban nasi azibil ba'sa isbihu anta syafi la shifaan illa shifauka la yughadiru saqama. Artinya wala alaman, bahwa ketika kita doakan seseorang itu bukan berarti langsung cepat, tetapi doa kita itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, hilangnya penyakit, tidak berbekas sama sekali, dan artinya diusahakan dari akar-akarnya. Jadi ini prosesnya hanya bagian saraf kaki saja. Boleh konten ini jadi, jika bermanfaat, boleh nanti kita lihat beberapa kasus yang kita hadapi, kita pampangkan di beberapa kasus yang kita hadapi. Ada di konten kita melayani umroh dan haji khusus, itu muhasabah, sekolah umum, ada madu juga yang di ru'yah, kemudian nih terapi kesehatannya nih mengatasi sakit sendi. Orang kadang-kadang sakit sendinya ketika rukuk sholat,
hampir seluruh sendi ini sakit. Ya, sendi-sendi ini atau tempat buku-buku, tempat bertemunya tulang-tulang tadi, sendi tadi. Tempat bertemunya tulang-tulang, baik yang besar atau yang kecil, ya otot untuk bertenaga. Ini kadang-kadang bermasalah, sakit ya. Jadi kalau sakit dua konten, kalau tidak pengapuran, kalau tidak asam urat. Yang intinya tidak mengalir darah ke seluruh tubuh. Kalau sudah tak mengalir darah seperti parit tuh, parit. Kalau parit depan rumah kita, di samping rumah, kalau parit itu tersumbat, dia tak lancar, airnya tak mengalir betul. Padahal kita meski harus mengalir darah tuh dari atas ya, atau dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dia saling timbal balik. Mengalirnya darah, lancarnya darah ke dalam tubuh kita, maka akan mengantarkan seluruh proses makanan minuman dengan cara lancar, sehingga tidak ada pengapuran, tidak ada penyumbatan, dan tidak ada yang namanya kram-kram dan apalagi gejala nanti stroke yang akan tiba, yang akan datang. Kita akan kaji nanti bagaimana lambung itu supaya sehat, apa sebabnya lambung itu sakit, kemudian ginjal supaya sehat, apa sebabnya ginjal itu sakit. Nanti akan kita bahas di konten-konten berikutnya. Sekarang bagaimana motivasi kita untuk kembali berobat, silakan mana saja, tapi intinya bahwa kita bisa menyampaikan dakwah ini, melakukan dakwah ini, dan juga merefleksi pasien-pasien yang kurang sehat. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, kita lihat sendi yang sakit. Akhirnya kalau sendi itu sakit, apa masalahnya? Ibadah kita tuh kurang semangat, artinya angkat takbir pun kadang-kadang nggak sanggup deh, angkat takbir salat. Padahal kita sakit itu adalah untuk supaya kita lebih sehat. Sakit itu adalah ketika kita sehat supaya kita lebih taat beribadah kepada Allah. Bagaimana kalau sendi kita sakit semuanya, ruku pun dalam salat kan payah, ketika ruku atau ketika sujud. Jadi ketika kita sehat, ruku, sujud, takbir, kita semuanya akan lebih aman dan nyaman. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh kita perhatikan ke sini ada saraf. Ya, saraf terjepit kata orang kan. Kemudian ada saraf, kemudian ada tulang, ada sakit tulang belakang, tulang punggung dan sebagainya. Ada asam urat, ada kebas kaki, juga ada tangan dan bahu kebas, mengobati kanker tulang, kista, stroke, jantung, ginjal, kesuburan, impoten, insomnia dan lain-lain. Artinya apa? Selagi bisa kita membantu saudara kita, memberikan manfaat terutama untuk diri dan keluarga, toh apalagi bisa membantu orang lain. Dan mudah-mudahan bisa terbantu para sahabat, para jamaah, sahabat refleksi, sahabat URJ dimanapun berada, dan saling mendoakan juga kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dan saya bisa menyampaikan dakwah ini dan selalu terus membantu pasien-pasien yang kurang sehat, dalam artian apa yang bisa kita buat menghadirkan kebahagiaan untuk orang lain, maka mudah-mudahan Allah akan membantu kita. Dan kita juga menghadirkan ada kapsul-kapsul juga, ada kapsul ya, ada kapsul yang terdiri dari beberapa macam kapsul yang kita sediakan untuk pasien, dan mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di rumah ini udah buka praktek setahun lebih, setahun kita buka praktek. Dan silakan nanti kalau mau chatting, WA, telepon, dan konsultasi tentang kesehatan secara refleksi, dan kita layani di nomor WA atau HP 0812 67 24 28 03, 0812 67 24 28 03. Dan insya Allah juga kita siap datang ketika ada telepon atau panggilan. Berkumpullah beberapa orang pasien yang kurang sehat, dan insya Allah kita akan datang. Ya, masalah hal-hal yang lain, Allah Maha Kaya, Allah Maha Tahu, Allah Maha Mengatur, Allah Maha Menyehatkan. Saya adalah wasilah, dan kami sebagai refleksi wasilah yang menyembuhkan tetaplah Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Akan kita sampaikan nanti konten-konten yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.